Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi likulli hawlim minal Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sarang-sarang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ashabi wa zawjatihi husnil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wa ila Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Fatimatiz Zahra, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hamzah wa ila Ahlil Badri wa Ahlul Ashab Sufa wa ila Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Awliya Syekh Abil Hasan Asy-Syadili, Sultan Awliya Syekh Bahauddin dan Nasabandi wa ila Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Ibnu Athail As-Sakandari wa khususan ila murabbi ruhina wa mursyidina Syekh Hadir Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil ba Abdul Jalil Mustaqim Husain murabbi ruhina wa jasadina Abah Ramuki Haji Muhammad Jabal Ahmad bin Hajar Abah Haji Hasan bin Haji Aminatu Suri Ummi Aladi wa Aladi wa khususan ila Bahyai Munir Hashim Latif wa zurriyatihi wa khususan ila jami'i man jalasa fi majlisina hada wa khususan ila Bah Kiai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus keluarga besar Mbah Yai Munir Hashim Latif, sedaya hadirin hadirat yang mugi-mugi terus pinaringan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kenging nopo orang-orang itu kalau memohon kepada Allah niku adalah bukan hanya sehat tapi afiyah. Ternyata afiyah niku penting dalam kehidupan kita, sebab afiyah niku adalah as-salamah min kulli makruhat, selamat dari segala sesuatu yang tidak disenangi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sederhana mbah-mbah kita, mugi-mugi sehat afiat ya nak. Ternyata afiat niku bukan hanya sekedar sehat badannya, tapi dalam perjalanan kehidupannya diselamatkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak disenangi, banjir misalnya, atau kecipratan air misalnya, niku namanya diselamatkan dari hal-hal seperti itu. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, doa niku adalah hal yang paling penting. Kulo kemarin karena kebetulan kulo diajak kali kawan-kawan mimpin jatman miliknya NU, sebab jatmannya dua lagi, ada N jatman, ada jatma. Kalau nggak ada N-nya itu yang mahal itu N itu Bapak, karena ada NU-nya teng Bung. Kalau yang belakang nggak ada N itu nggih bukan N gitu. Kulo kemarin ngadakan acara 10 November niku dateng Polres. Kebetulan Pak Kapolresnya niku seneng ngaji. Kulo guyoni, kalau ulama dan polisi sudah bersatu, maka itu adalah perpaduan pasukan langit dan pasukan bumi. Pasukan langit niku adalah kawan-kawan polisi yang senjatanya betul-betul senjata yang kelihatan, sedangkan santri, kiai, jamaah niku pasukan langit, karena dia juga punya senjata nopo yang disebut dengan doa. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa niku adalah senjatanya orang-orang mukmin. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah lelah untuk berdoa, terutama pada waktu-waktu seperti ini, karena orang mau berdoa saja niku sampun anugerah dari Allah. Kalau orang itu berdoa, saya tunggu dulu kalau mau bicara mbak-mbak, ayo. Iya, yang di belakang di pojok silahkan kalau mau bicara, tak tunggu dulu. Nah, diteruskan, habis ini gantian. Belum selesai? Sampun. Nggih, ini sampun kalau tak ngaji kersani gantosan nih ngomong. Jangan pernah lelah untuk berdoa, sebab dalam doa niku ada 3 kemungkinan. 1, diijabai oleh Allah secara tokcer. Dan kalau diijabai setelah tokcer niku, ulama-ulama tasawuf niku malah susah, malah kadang-kadang nangis kalau diijabai secara tokcer. Lu kok diijabai di sini ya Allah? Niku ulama-ulama wali-walinya Allah.
Tapi ada juga kulo kali panjenengan nih tungo niku kadang-kadang pinginnya yang tokcer. Begitu ngangkat langsung dikasih niku, wah luar biasa. Yang kedua, kadang-kadang orang yang diizinkan oleh Allah berdoa itu akan diberi tapi ditangguhkan. Diberinya kelak di akhirat, di hari yang disebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak mungkin Allah tidak mengijabahi, tapi kadang-kadang ijabahnya niku ditunda di akhirat. Karenanya banyak orang-orang ketika di akhirat niku terkaget-kaget begitu dia membuka catatan ibadahnya, catatan amalnya penuh dengan kebaikan. Akhirnya piyambakipun niku penasaran tanya kepada malaikat, wahai malaikat tolong tanyakan kepada Allah ya, saya enggak pernah merasa berbuat ibadah seperti ini kok banyak kebaikannya, banyak sekali kebaikannya. Kata malaikat, jawab wahai malaikatku, bilang kepada dia hambaku, itu kebaikan-kebaikan itu adalah mustajabnya doa yang saya tidak berikan di dunia tapi saya berikan di akhirat. Begitu dia paham kalau doanya niku diparingi di akhirat, langsung jurid bapak-bapak, ya Allah, kalau tahu begitu saya dulu akan memperbanyak doa-doa saya, dan saya memohon agar doa saya enggak usah dikabulkan di dunia tapi diberi di akhirat. Maka inilah keindahan doa. Kalaupun kadang-kadang tidak diberi kedua-duanya, diijabai tokcer tidak, diberi di akhirat tidak, tapi pasti diberi oleh Allah. Bukan dengan apa yang diminta, tapi Allah selamatkan orang itu dari bencana, musibah yang seharusnya dia terima di hari itu. Misalnya panjenengan ba'da subuh niku wiritan, kemudian ngangkat tangan, ya Allah, pagi ini kula nyuwun paringi rezeki engkang lancar, paringi hasil engkang sukses dan lain sebagainya. Ternyata rezekinya enggak lancar pada waktu itu, hasilnya enggak sukses, tapi Allah telah mengganti. Seharusnya orang itu jam 10 di Trosobo misalnya kelindes truk, seharusnya, karena tercatat di sana bahwa jam 10 lewat sekian di jalan ini dia harus kelindes truk yang menyebabkan dia cacat permanen, tapi karena dia berdoa di pagi harinya, Allah selamatkan dia dari kecelakaan itu sebagai ganti bentuk permohonannya, yakni Allah ganti dia dengan keselamatan. Makanya orang-orang berkata, ya Allah paringi sehat, paringi afiah. Pun bapak-bapak, kula kinten pada musim-musim seperti ini di mana terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya, kita punya senjata yang luar biasa, yakni doa. Monggo sareng-sareng kita sebentar membaca hikmah malam niki, kula ambil karena pingin ikut berbahagia atas diangkatnya guru kita Mbah Yai Khalil menjadi pahlawan, Gus Dur juga menjadi pahlawan, dan kula yakin Mbah Khalil, Gus Dur, Mbah Yai Hashim Latif adalah para pahlawan sebelum negara memberikan gelar pahlawan, karena beliau adalah wali-walinya Allah. Malam niki kita akan membahas tentang walinya Allah dalam pandangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi
fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhana man satara sirral khususiyati bidzuhuril bashariyati wa dhahara bi'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyyati. Kalau dimaknai ala YPM, subhana man maha suci zat, maha suci Allah, satara kang nutupi sapa man sirrul khususiyati ing sir rahasia kekhususan bidzuhuril basyariyati kelawan tampake sifat kemanusiaan wa dhahara lan tampak atau menampakkan sapa man bi'azamatir rububiyyati kelawan keagungani sifat rububiyah ketuhanan fi idharil ubudiyyati ing dalem oleh nampakake sifat-sifat kehambaan. Kalau diterjemah secara sederhana, maha suci dia, dianya adalah Allah, satara sirrul khususiyati yang telah menutupi rahasia kekhususannya biduhuril basyariyati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Niki dua poin. Poin pertama niku, bapak-bapak, ibu-ibu jenengan tingali. Hikmah niki diawali dengan kata-kata subhana. Berarti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Allah yang maha luar biasa itu menutupi para wali-walinya dengan sifat-sifat kemanusiaan, sehingga kula kali panjenengan sering kali menyebut bahwa itu adalah wali yang mastur, wali yang ditutupi oleh Allah, sehingga dia tidak kelihatan kalau dirinya adalah wali. Padahal dia adalah kekasihnya Allah, padahal dia adalah walinya Allah, hamba pilihannya Allah. Tapi Allah tidak ingin menampakkan wali ini sebagai kekasihnya Allah di hadapan orang banyak. Kenging nopo? Karena Allah paham belum tentu orang banyak itu menerima dia dengan penerimaan yang memuliakan. Kalau sampai ada walinya Allah dibuka hijabnya oleh Allah, lantas dia diketahui atau diumumkan kalau dia adalah walinya Allah, lalu kita enggak percaya, kita menghina, kita merendahkan, kita memusuhi, niki luar biasa bahayanya. Karenanya bapak-bapak, bersyukur kita wali-walinya Allah itu ditutupi oleh Allah. Andai kita su'ul adab misalnya, andai kita su'ul adab pada wali itu, bahayanya enggak kelihatan, bahayanya tidak terlalu tampak. Kenapa bapak-bapak? Sebab Allah pernah menyampaikan dalam hadits qudsinya, kalau tulis tengliku, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di tengah-tengah niku bapak-bapak, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun orangnya yang menyakiti kekasihnya, maka saya mengumumkan perang dengan orang itu. Saya mengizinkan perang dengan orang itu. Karenanya hadirin rahimakumullah, kemudian kalau kalian panjenengan mikir-mikir, iya ya, orang yang dulu melecehkan Gus Dur,
orang yang dulu merendahkan Gus Dur, orang yang dulu ngoyo-ngoyo Gus Dur, kok kelihatannya tepar semua saat ini. Boten usah disebut satu persatu Pak. Kalau disebut satu persatu niku namanya ghibah yang berpahala. Ghibah berpahala. Kenapa kok ada ghibah berpahala? Sebab niku menjadi pelajaran bagi kita. Kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dalam Al-Qur'an itu ada kisah-kisah. Ada kisah orang yang sukses, ada kisah orang yang tidak sukses, ada kisah orang yang memuliakan Nabi, ada kisah orang yang menghina Nabi. Maka menurut kulo sah-sah saja kalau panjenengan nulis orang-orang yang menjatuhkan Gus Dur. Satu, betulkah orang ini nanti jatuh? Sudah jatuh. Betulkah orang ini hina, di akhirnya sudah hina dan lain sebagainya. Agar menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya, jangan main-main menghina kekasihnya Allah. Sebab wonten dawuh man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jadi bersyukur kita karena Allah merahasiakan wali. Teng niki ada sekitar 4 wali atau 10 wali niki. Tapi untung dirahasiakan. Kalau dikasih tahu sinten yang wali, jenengan boten tertarik ke kulo Pak, pasti jenengan mepet ke wali niku. Nunggu sisa airnya jenengan. Untung panjenengan dirahasiakan oleh Allah, enggak ditampakkan kalau jenengan niki walinya Allah. Pun bapak-bapak monggo sareng-sareng niki sekedar pengantar. Jadi wali-walinya Allah itu sengaja Allah tutupi dengan sifat-sifat manusiawinya sehingga kita tidak dimarahi, tidak diadab apabila kita tidak menghormati. Monggo sareng-sareng bapak-bapak syarahnya. Subhanalladzi satara wa akhfa. Maha suci Dia Allah zat yang menutupi wa akhfa dan merahasiakan, menyamarkan al-ulum beberapa ilmu, wal ma'arif dan beberapa kemakrifatan, wal asrar dan rahasia-rahasia al-ilahiyati yang bersifat ketuhanan, fi qulubi auliyaihi di dalam hati para walinya. Jadi Allah tutupi ilmu-ilmu, makrifat-makrifat, sirri-sirri yang bersifat ketuhanan dalam hati wali-walinya. Caranya Allah menutupi biduhuril awsaf al-basyariyati, dengan menampakkan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi wali-walinya Allah yang memiliki keistimewaan dalam hatinya, karena di hatinya tersimpan ulum, asrar dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak dimiliki oleh sembarang orang, itu ditutupi oleh Allah dengan menampakkan dalam zahirnya orang tersebut sifat seperti manusia biasa. Nopo niku bapak-bapak, kal akli, dia juga makan seperti kita, wasyurbi, dia juga butuh minum, wan nikahi, dia juga butuh nikah. Kadang-kadang setelah nikah dimarahi oleh istrinya, oh niku wali niku kan, dimarahi oleh istrinya, digawe kongkon-kongkonan oleh istrinya, dicelatu oleh istrinya, kok sabar, oh niku bisa-bisa dia adalah wali bapak-bapak. Makanya ibu-ibu kalau pingin suaminya cepat jadi wali niku sering-sering dimarahi saja. Wasinati, sinah niku la ta'khuduhu sinatu wala naum, yo ngantuk. Kadang-kadang wali-walinya Allah itu kalau ngaji pengajian kata ngeten niki yo ngantuk. Makanya kadang-kadang kita nggak boleh meremehkan orang yang ngantuk ketika ngaji niku. Jangan-jangan dia adalah wali. Karena wali niku juga berhak untuk ngantuk.
Wan naumi juga dia butuh tidur. Makanya cinon mosok wali ngantuan koyok ngono le, itu adalah tutup dari Allah, dia dibuat ngantuk sehingga kita kadang-kadang ngeremehkan. Oh, tapi dia adalah walinya Allah. Wal marodi, seperti sakit, kadang-kadang sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali-walinya Allah itu kadang-kadang sakitnya melampaui sakitnya orang biasa. Mbah Yai Arwani ceritanya Mbah Jamal niku, beliau punya sakit ambeien, sehingga orang-orang yang mengatakan nih wali gak mungkin sakit, yaitu caranya Allah nutupi. Mbah Yai Jamal niku juga pernah sakit, nopo niku kedip-kedipan terus ngoten. Kula ingkang nganter ke Surabaya nih. Jadi jangan dikira wali-walinya Allah niku gak sakit. Kalau sebelum baca hikmah niki pernah bertamu ke sowan ke Mbah Yai Romo'i Salahuddin Al-Ayyubi Mursid Kaula. Ditemui lama sekitar 4 jam. Beliau baru saja kecelakaan. Jadi beliau naik sepeda motor, kemudian kados keseliut ngoten niku kecelakaan. Sehingga beliau harus menjalani rawat. Beliau bercerita, enak Pak Holik waktu sepedaan motor itu tiba-tiba kok koyok-koyok keseliut gitu, tahu-tahu bangun sudah ada di rumah sakit. Terus beliau matur ngeten, betul kan Pak Holik, aku gak sakti, aku duduk wali, gak sakti kan aku. Kalau kulo kali panjenengan boten ngaji hikmah niki pasti akan mengatakan leres ya jenengan sanis wali, nih wali biasanya jaduk gitu. Nih wali biasanya sudah tahu kapan dia celaka sehingga dia nggak sepedaan motor. Jadi memang sengaja Allah membuat beliau sakit, bahkan kadang-kadang sakitnya lebih berat dibandingkan sakitnya orang biasa. Karena itulah tutup-tutup manusiawi yang ada dalam diri seorang wali. Wan nisyan, kadang-kadang lupa juga. Sebab lupa niku adalah sifat manusia, al insan mahallul khata' wal nisyan. Tapi boten lupa sholat loh bapak-bapak. Lupa sholat, lupa puasa, lupa syariat sanis, lupa-lupa biasa niki. Wa ghairiha, dan lainnya itu dari sifat-sifat manusia. Fabi wujudiha, dengan adanya sifat-sifat basyariyah itu waqa'as satru wal khafa li auliyaillah, dengan adanya sifat-sifat manusiawi yang ada dalam diri wali-walinya Allah itu, maka betul adanya tutup dan rahasia dari Allah kepada para kekasihnya. Kalau Allah sudah menutupi sesuatu, berarti sesuatu itu adalah hal yang istimewa. Biasanya yang ditutup itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jenengan gadah ake, ini ake rego 5.000-an niku diobral Pak, di atas nopo niku, di atas taplah silahkan ambil 10.000. Tapi kalau yang mahal harus bisik-bisik jenengan. Ada yang bagus tak Pak? Ada, diambilkan dari selorokannya, kemudian dikunci, dibuka, dipertunjukkan. Dan yang ditunjukkan akik yang bagus itu adalah orang-orang yang beruang, orang-orang yang dipahami oleh penjual itu bahwa orang itu akan menghargai akik. Tapi nih kulo kali panjenengan dikasih tahu yang podo hae Pak, podo merai. Jadi menunjukkan wali itu Allah buka tutupnya, tidak ditutup oleh Allah, hanya kepada orang yang sesama wali. Sehingga kulo kali panjenengan pernah pireng la ya'riful wali illal wali, hanya wali yang diberi oleh Allah ilmu kalau dia adalah seorang wali. Kulo terusaken bapak-bapak, kenging napa? Kai la ya'rifahum man la ya'rifu qadrahum,
agar wali-wali itu tidak diketahui oleh sembarang orang yang tidak paham tentang kemuliaan seorang wali. Diterusakan bapak-bapak kersani lebih cepat. Wa qala al-Imam Suhrawardi, Imam Suhrawardi radhiyallahu anhu dawuh, al-farqu bainal mu'jizat wal karomat. Jadi kalau Nabi niku punya mukjizat, kalau wali niku punya karomah. Tapi perbedaan antara mukjizat dan karomah itu li'annan nabiyyah yajibu alaihi idharul mukjizat wat tahadda biha. Nabi niku wajib menampakkan mukjizatnya dan menantang orang yang tidak beriman. Wajar kalau Nabi niku titik-titik mengeluarkan mukjizat. Kayak Nabiullah Musa alaihi salam ketika beliau di hadapan Fir'aun diadu dengan para sahara, para tukang sihir, Nabi Musa melemparkan tongkatnya sebagai mukjizatnya. Nabi ketika ditantang dan diizini oleh malaikat, maka Nabi mengeluarkan mukjizatnya. Jadi mukjizat bagi seorang nabi niku senjata agar orang yang ada di depannya niku tunduk. Berbeda dengan mukjizat adalah karomah. Kenapa? Karena wal wali yajibu alaihi ayyaktumal karomah. Sedangkan wali yang sebenarnya wajib baginya menyimpan, merahasiakan karomahnya. Jadi enggak boten-boten gampang-gampang ngeluarkan karomah. Tukang sulap nih Pak, saya gampang-gampang ngeluarkan karomah, koyok-koyok karomah. Jadi walinya Allah yang sejati, sekalipun dia punya karomah, dia akan merahasiakan karomah tersebut. Setahun yang lalu wonten mantan ketua Fatayat, pengurus Fatayat, pimpinan Fatayat Jombang niku sowan ke istri kula ning Ida. Wekdal niku ngobrol-ngobrol kata, kemudian kula ajak dahar suaminya, karena suaminya ngantar ada di dalam mobil. Kula tanglet, "Mbak jenengan kali Mas?" "Nggih Gus, kali Mas." "Pundi Mas teng mobil?" Langsung kula panggil, kula ajak dahar sareng sambil ngobrol. Tiba-tiba suaminya niku, "Kula pingin matur niki lami Gus." "Napa Mas?" "Angsal nggih kula matur tentang Mbah Yai Jamal, kan Mbah Yai Jamal sampun kapundhut." "Oh nggih monggo." "Kula niku pernah ketika di Ringin Agung niku Mbah Nawawi, Ringin Agung. Karena di situ ada pohon beringin yang besar yang tidak bisa ditebang kecuali oleh Mbah Yai Nawawi ini. Dan ditebangnya lewat sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Sehingga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim niki masyhur dengan sholawat Ringin Agung. Niku nggih thariqah teng niku Mbah Said penerusipun. Suatu saat di Ringin Agung niku wonten haflah yang ngisi Mbah Yai Jamal. Keesokan harinya kula panggih kali rencang-rencang, alhamdulillah tadi malam Mbah Yai Jamal ngaos haflah teng Ringin Agung. Lah rencang kula niku semalam ada di peta Telungagung. Jarine sopo? Mulai ba'da Isa Mbah Yai Jamal sampai jam 12 niku wonten teng peta ngobrol kali Mbah Yai Jalil. Loh, enggak ngisi, enggak. Loh berarti Abah wakdal niku menjadi dua. Ngoten niku bapak-bapak, kalau sanis wali pasti ditampak-tampakkan. Aku iso ilmu mecah awak. Saiki nang YPM, satunya nang JMP gitu, sama-sama M-nya.
wali niku wajib merahasiakan karomahnya. Kalau dia menampakkan keistimewaannya niku gugur sebagai seorang wali. Maka ojo gumun ni ono wong menampakkan karomahnya enteng ngoten niku. Sanis wali ngoten niku. Pun terusaken bapak-bapak, wal wali yajibu alaihi ayyaktumal karamah illa ayyudhirahallahu ta'ala alaihi, sampai Allah sendiri yang menampakkan karomah tersebut atas izin Allah. Qala ta'ala fil hadisil qudsi, Allah dawuh dalam hadis qudsi, man adali waliyan, siapapun orangnya yang menyakiti kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka saya mengizinkan, mengiklankan diri akan memerangi orang tersebut. Wala yukhfiha, pun bapak-bapak, sifat-sifat basyariyah seperti makan, minum dan lain sebagainya adalah sesuatu yang boleh dan biasa dimiliki manusia. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah bisa, bukan apakah Allah bisa, apakah wali itu bisa ditutupi dengan maksiat? Dia merahasiakan dirinya sebagai wali dengan cara berbuat maksiat. Maka tengeriku wonten dawuh wala yukhfiha, dan Allah tidak merahasiakan para wali-walinya Allah niku bil awsafil madhmumati, dengan sifat-sifat yang tercela. Jadi bapak-bapak, ilmunya sundul langit koyok nopo, karomai koyok nopo mawon, tapi kalau dia ausofnya, sifat-sifatnya, karakter-karakternya itu adalah akhlak yang hina, kal kibri, seperti takabur, terus wattomai, rakus, wahubbid dunya, seneng dunia, wal bukhli, bakhil, wasu'il akhlak, akhlak yang jelek. Fa inna tilka awsafun dhahabat fi qulubihim idza la tathbatul khususiyatu wal wilayatu illa ba'da mahwiha. Jadi walinya Allah niku tidak akan ditutup dengan akhlak-akhlak yang tercela. Kalau dia masih punya akhlak yang tercela, dia belum wali. Kalau dia masih takabur, ujub, riya dan lain sebagainya, niku dereng wali. Kalau Allah ingin mengangkat orang ini menjadi wali, maka Allah hapus sifat-sifat hina itu terlebih dahulu. Allah bersihkan akhlak-akhlak tercela itu lebih dahulu. Sebagaimana wali-wali yang kalau kalian panjenengan paham seperti Sunan Kalijaga, jadi akhlak-akhlak tercelanya niku dibersihkan dulu, baru kemudian setelah itu dia diangkat menjadi wali. Wala yukhfiha aidan, dan Allah tidak merahasiakan, menyamarkan wali-walinya Allah itu bi israril maksiyati ad-dhahirati, dengan terus menerusnya wali itu, orang itu dengan maksiat yang jelas. Jadi enggak mungkin dia seorang wali ditutupi oleh Allah dengan melakukan maksiat yang israr terus menerus, kal kizbi, seperti bohong. Bohong yang terus menerus niku berarti dia sanis wali, enggak mungkin Allah nutupi dengan seperti itu. Wal ghibati, lan ngerasani, wazina, dan zina, wasarakati, nyolong, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Jadi maksiat itu kalau terus menerus dilakukan, pasti dia adalah bukan kekasihnya
Allah. Karena Allah nggak akan menutupi kekasihnya dengan terus-menerus berbuat maksiat. Li'annal israra tujibul fisqah. Karena terus-menerus dalam maksiat itu menghantarkan orang itu pada sifat yang disebut fasik. Wal bu'da, dan jauh anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Pun bapak-bapak kula namung membacakan mawon sehingga jenengan sakniki saged ngeraba awake dhewe. Tak kira aku iki wali sejak kemarin. Tibaani sik meh dadi wali. Masih ada harapan untuk jadi wali tapi masih menuju aku iku kok kayak wis dadi wali. Lah apa saya berangkat dari rumah enggak kehujanan panceni aku wali. Ini aku melebu kelas arek-arek itu langsung hormat sama, tak kira aku iki wali. Bapak-bapak, ibu-ibu, terus bagaimana caranya agar kita bisa melihat itu wali atau tidak? Kulo pernah diceritai kali abah kulo, ngeten, sederhana. Kadang-kadang kalau kamu ngintip pingin tahu wali itu gini, kalau ada orang biasa orang itu ditutupi oleh Allah, dia bukan wali, ketok bukan wali. Tapi kok ternyata orang itu dimuliakan oleh wali-walinya Allah, ketahuilah kemungkinan besar dia juga wali. Jadi kalau ada orang biasa kok dimuliakan oleh orang yang luar biasa dengan pemuliaan yang luar biasa, mungkin dia adalah wali. Dan ini pernah terjadi bapak-bapak, ibu-ibu. Suatu saat ada seorang kiai ternama sowan Mbah Yai Jalil. Ngerantos lami Mbah Yai Jalil ngobrol kali lare nem-nem. Ada pemuda-pemuda sekitar 4 apa 5 katanya, kulo lupa. Ngobrol dengan Mbah Yai Jalil, gayeng oleh ngobrol. Kaosan-kaosan ngoten niku bapak-bapak, celanaan jin ngoten, kadang-kadang ada yang sobek jinnya. Tapi Mbah Yai Jalil niku hormat kepada pemuda-pemuda itu. Sampai Mbah Yai Jalil niku memperlama ngobrolnya dengan orang itu. Akhirnya para pemuda itu pamit ke Mbah Yai Jalil, rangkulan. Salaman niku rangkulan. Itu dilihat oleh Kiai Sohor niku. Keluar diantar kali Mbah Yai Jalil sampai teng gerbang. Akhirnya jadwal kedua Kiai ternama niku sowan kali Mbah Yai Jalil. Penasaran Kiai niki matur kepada Mbah Yai Jalil, Mbah Yai, niku sinten lari-lari sowan jenengan niku kok cek suul adabe ngono. Gak tahu sopan santun. Lah jenengan sampai ngoten nganter sinten niku kok istimewa sekali. Nopo katanya Mbah Yai Jalil? Loh, itu salah satunya Nabi Khidir dan kawan-kawannya. Wah bapak-bapak, itu Nabi Khidir dan kawan-kawannya pasti wali-wali nih. Akhirnya Kiai niku langsung keluar dari dalamnya Mbah Yai Jalil, ngejar tiang-tiang niku sampun boten ketemu. Niku namanya para wali-walinya Allah. Pernah suatu saat beliau cerita, di depan rumah itu biasa jam sekian ono ibu-ibu jalan jualan sapu. Dia adalah walinya Allah. Nah niku namanya jualan sapu niku tutup dari Allah agar dia tidak ketahuan kalau dirinya adalah seorang wali. Pokoknya bapak-bapak, pendek kata, Allah niku saking sayangnya kepada kulo kali panjenengan, kekasih-kekasihnya Allah niku ditutupi kulo karena apa? Karena kulo kali panjenengan niku belum tentu kalau dibuka bisa menghormati. Kalau sudah tidak menghormati bahaya, sebagaimana umatnya Kanjeng Nabi ketika sudah tahu kalau itu Nabi kok dia tidak beriman, bahaya. Kalau kita sudah paham kalau dia adalah wali kemudian kita tidak menghormati, menyakiti, bahaya. Genderang perang ditabuh langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, warada fil hadis, waradatu maqqa fil hadis ing dalam hadis, ma jabbalallahu ta'ala waliyan lahu, Allah tidak menciptakan wali bagi Allah illa ala husnil khuluq, kecuali dia di atas akhlak yang bagus, wasakhailan dermawan. Mbah Yai dahulu maknanya ngeten, kalau pingin tahu walinya Allah itu biasanya dia memiliki sifat pemurah dan tidak pemarah. Pemurah, jadi dermawan. Karenanya wadah sangat dawuh-dawuh wali-wali abdalnya Allah itu tidak mencapai pangkat kewalian abdal kecuali karena satu, salamatus sudur, dadanipun niku jembar. Dada jembar niku dalam bahasa Al-Qur'annya Rabbishrah li sadri. Yang kedua, biasanya wali-walinya Allah niku adalah sakho, dermawan. Niku gampanganipun kalau pingin tahu wali-walinya Allah. Pun bapak-bapak diterusaken. Wa qala asy-Syaikh al-Imam Abdul Abbas al-Mursi radhiyallahu anhu, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenali wali itu lebih sulit dibanding mengenali Allah. Sengaja memang Allah menutupi wali-wali itu agar tidak dikenali. Sedangkan Allah membuka sifat-sifatnya agar kita bisa mempelajari lalu mengenal Allah. Sehingga mengenal Allah lebih mudah dibandingkan mengenali seorang wali. Kenging napa salah satunya? Fa innallaha ma'rufun, karena Allah itu ma'ruf, dikenal, bikamalihi, dengan sifat sempurnanya Allah, wa jamalihi, dan sifat indahnya Allah, wal wali, sedangkan walinya Allah sulit dikenal karena beliau wali itu adalah makhlukun mithluka, dia adalah makhluk seperti kamu. Ya'kulu kama ta'kulu, dia makan sebagaimana kamu makan. Wa yashrabu kama tashrabu, dia minum sebagaimana kamu minum. Wa idza aradallahu ay yu'arrifaka biwaliyin tawahhamaka wujuda basyariyatihi wa ashhadaka wujuda khususiyati. Beruntung kalau Allah ingin mengenalkan kita dengan wali. Jadi mengenal wali niku diizini oleh Allah. Keng nopo bapak-bapak, ibu-ibu, setiap seorang yang sudah dikenalkan dengan wali niku, bahasanya orang yang bisa memandang wali dan dipandang wali itu maka akan masuk ke dalam dirinya madad ilahiyah, nopo niku support ilahi. Jadi beruntung sekali dalam hidup ini kalau seseorang itu oleh Allah dikenalkan dengan kekasihnya. Karena kalau kita sudah dikenalkan dengan kekasihnya, maka suatu saat kita juga akan menjadi kekasihnya Allah. Andai sampai hidup ini selesai, kok kita belum menjadi orang yang ma'rifat, lalu mati, maka mati kita sudah dinilai sebagai orang yang mati dalam keadaan
ma'rifat. Diterusakan bapak-bapak. Wallahi ma hajabahum anka illa min adami sidqika. Demi Allah, Allah tidak menghalangimu mengenal wali itu kecuali karena kamu betul-betul memiliki kurang kesungguhannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, leres niki takbir niki. Suatu saat ketika kami mau haji, kulo diajak Mbah Yai Jamal haji bareng kakak kulo, berenam kita berangkat haji. Sebelum berangkat haji niku sowan ke Mbah Yai Jalil. Kemudian Mbah Yai Jalil niku dawuh ngeten, Pak Jamal, musim haji itu wali-walinya Allah dari segala penjuru itu kumpul semua ke Mekah. Maka hati-hati kalau ketemu seseorang, ojo gampang-gampang merendahkan orang, sebab bisa-bisa dia adalah wali-walinya Allah. Kata-kata niki boten saged ilang dari ingatan kulo. Sampai ketika kulo tawaf niku tiba-tiba katos ketinggal Mbah Yai Jalil, wali-walinya Allah itu kumpul di Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Maka kulo kerentek dalam hati, ya Allah, mugi-mugi ditemukan dengan wali panjenengan. Ya Allah, dengan kemuliaan Ka'bah panjenengan, mugi-mugi kulo saged dipanggihaken kalih wali ni panjenengan. Tiba-tiba mas-mas, mbak-mbak, di depan kulo tawaf niku wonten tiang ageng, hitam, sendirian, tua, pakai tongkat, buta. Kulo boten paham, tapi kemudian kulo tertarik. Selayaknya orang buta itu kan harusnya nabrak-nabrak, jalannya kan gak bisa melingkar, pasti nopo niku boten beraturan. Tapi niku tetep katos di nopo niku, katos kulo kali panjenengan yang punya penglihatan sehat kan. Yang keluar dari lisannya niku kalau ditabrak orang miring kan, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kok cek sabare wong iki. Tabrak lagi, ya Latif, ya Latif. Terus wiritan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lah, kulo langsung husnudzon kepada hati kulo. Ya Allah, ternyata kulo dikabulkan, saged ningali kekasih panjenengan, satu sabar, enggak pemarah, kemudian jalan ibadahnya lancar. Mantun niku kulo sengaja berada di belakangnya terus sampai selesai. Kok dia paham tentang makom Ibrahim, ke arah makom Ibrahim niku. Sholat 2 rakaat, kulo nggih sholat di belakangnya. Begitu selesai sholat, kulo memberanikan diri mencium tangannya sambil berkata, ya Syekh, min fadlik narju minka du'a lana wali auladina wali jami'i man talaba fi ma'hadina. Tersenyum, ngangkat tangan, kemudian doa panjang, enak sekali bahasanya. Sastra betul dan panjang bapak-bapak. Subhanallah, begitu selesai salaman, kulo salami yotro pak, katos budaya orang Jawa Timur. Ditolak pak. Nik kulo kali panjenengan lemah teles, mugi-mugi Allah engkang balas. Karenanya Mbah Yai Jamal niku pernah dawuh ngeten, wali-walinya Allah itu pantang minta, malu dia meminta. Sebab nopo bapak-bapak, gak perlu dia minta ke manusia. Karena kalau sudah menjadi walinya Allah niku kadang-kadang juga malu meminta kepada Allah. Kepada Allah saja malu, apalagi meminta kepada manusia. Tapi besok jenengan jangan langsung suudon loh Pak, tiba-tiba ada pengemis dudu wali itu. Pun Bapak kalau terusakan kan panjenengan, monggo sareng-sareng. Waqad qila
laula su'u adzabika ma'ahum, andai tidak ada adab yang jelek dari dirimu pada mereka wali-walinya Allah, la rafa'allahul hijab bainaka wa bainahum, niscaya Allah akan angkat tutup, Allah angkat hijab antara kamu dengan wali-walinya Allah. Jadi yang menghalangi kita bertemu mengenal walinya Allah itu adalah su'u adabina, adab kita yang jelek. Andai tidak ada adab yang jelek ini, la rafa'allahul hijab bainaka wa bainahum, bukan hanya dibuka hijab, wa ashabahum ma'aka, Allah akan menjadikan kamu kawan dari para wali-wali tersebut. Jadi yang menjadikan kita jauh dari walinya Allah adalah akhlak yang jelek dari diri kita. Jadi kalau pingin dekat dengan wali, dibukakan hijab sehingga kita mengenal wali, yang perlu diperbaiki adalah adab kita. Wa qauluhu, sampun Bapak, niku yang pertama, subhana man satara. Yang kedua niki hikmahnya, wa dhahara bi'azamatir rububiyyati, dan Allah menampakkan keagungan sifat ketuhanan, fi idharil ubudiyyati, dengan menampakkan sifat kehambaan. Niki diambil dari kata-kata man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sinten mawon yang mengenal dirinya, maka dia akan dikenalkan dengan Allah, dia akan mengenal Allah. Maksudipun napa bapak-bapak? Ay dhahara 'azamatur rabbi bidzullil 'abdi wa ghinahu fi faqril 'abdi wa quwwatihi fi du'fil 'abdi. Jadi enggak mungkin kita kenal Allah kalau kita belum mengenali diri kita. Caranya gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Kenali dirimu bahwa kamu ini adalah seorang hamba. Maka kamu akan mengenal dia sebagai Allah. Kulo kali panjenengan kadang-kadang enggak kenal dengan diri kita. Merasa kaya padahal kita adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Kalau kulo kali panjenengan sudah kenal bahwa kulo kali panjenengan ini adalah orang yang fakir, orang yang miskin, maka kita akan kenal bahwa Allah yang maha kaya. Kalau kulo kali panjenengan paham kalau kulo niki adalah hamba yang lemah, yang gara-gara kadang-kadang gara-gara nyamuk saja kita langsung masuk rumah sakit, DB niku. Padahal kecil. Kita adalah hamba yang lemah, kalau tidak dilindungi oleh Allah, maka kita pasti sakit. Kalau kulo kali panjenengan sampun paham kalau diri kita ini ada lemah, maka kita akan paham yang kuat hanya Allah. Kalau kulo kali panjenengan paham bahwa kita ini adalah hambanya yang hina, walaupun terlihat koyok mulia, sebenarnya hina, karena kemuliaan ini sebab kita ditutup oleh Allah. Kadang-kadang kita berbuat perbuatan hina tapi tidak kelihatan oleh orang lain, atau kita enggak melakukan perbuatan hina karena kita ditutup oleh Allah, tidak digerakkan berbuat hina. Maka sebenarnya kita adalah hamba yang hina, yang mulia hanya Allah. Maka kulo pernah mendengar Abah Jamal niku berdoa dan nangis. Doa pun ngeten, ya Allah, anal fakir wa antal ghani, anal dhaif wa antal qawi. Napa maksudnya pun Pak? Ya Allah, kami, saya adalah hambamu yang lemah, Engkau adalah Tuhanku yang kuat.
Saya adalah hamba-Mu yang fakir, Engkau adalah Tuhanku yang kaya. Saya adalah hamba-Mu yang hina, Engkau adalah Tuhanku yang maha mulia. Untuk mengenal Allah baru bisa apabila kita mengenali diri kita. Atau mengenal Allah itu lewat hamba-hambanya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat, itu kemarin sehat, ternyata sekarang sudah sakit. Itu kemarin masih jaya luar biasa, sekarang hinanya luar biasa. Ini semuanya dia adalah hamba yang patut dengan sifat kehambaannya yang mulia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niki ingkang saged dalem sampai akan mugi-mugi kula kalih panjenengan ditakdir oleh Allah dipertemukan dengan para kekasihnya. Mugi-mugi kula kalih panjenengan ditakdir oleh Allah bisa didekatkan dengan para kekasihnya. Maksud kula kalih panjenengan mugi-mugi saged nunut para kekasih-kekasihnya Allah, nunut dari dunia sampai nunut di akhirat, dikumpulkan dengan para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada satu pertanyaan. Nggih, nggih. Nggih, mohon maaf Yai. Ada pertanyaan titipan dari teman kami. Dia itu seorang ya di pegawai gitu. Dia suka memarak anggaran Yai. Laporannya itu tidak jujur. Terus suka berbohong sama atasannya. Nah, itu beliau bertanyanya, apakah saya masih bisa dekat sama Allah, dijauhkan dari hal-hal seperti itu? Katanya kenapa? Kalau tanya kenapa bisa seperti itu? Katanya itu tuntutan. Kurang tahu tuntutan dari mana. Lah, itu bagaimana biar bersih dan kembali dekat sama Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat ngeten Bapak. Kula tidak akan menjawab memak-up, kemudian memak-up anggaran, memak-up nopo, tidak jujur dalam laporan dan lain sebagainya, karena niku urusan syariat. Urusan syariat niku gampang. Yo pasti salah lah, pasti salah kan. Tapi kemudian kita bersyukur kalau dia sudah punya keinginan untuk bertobat. Kemudian pertanyaannya, apa masih ada pintu tobat terbuka untuk saya? Jenengan pernah kepanggih kali ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Ayat niki bapak-bapak adalah ayat yang kalau dibaca terus menerus ditatosaken wiritan alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum lidzikrillah alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum lidzikrillah alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum lidzikrillah. Bahasa sederhananya niki kan pertanyaan Allah, alam yakni belumkah datang waktunya lilladzina amanu bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman antahsya'a qulubuhum lidzikrillah untuk hatinya khusyuk berzikir kepada Allah. Niku biasanya bapak-bapak asar dari ayat ini, sirri dari ayat ini, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan kesadaran
sehingga orang itu menghentikan segala kekhilafannya. Kemudian yang kedua, orang itu berubah menjadi orang yang khusyuk berzikir kepada Allah. Kenging nopo? Karena hati niki kan bola balik. Kalau Allah sudah ingin membalik hati orang ini menjadi khusyuk, gampang. Dalam sekejap bisa. Tapi kalau Allah tidak ingin menyadarkan orang itu, yang nggak sadar-sadar kecuali orang niku terus berdoa. Makanya para salafun as-salihun membaca Al-Quran itu nurnya niku masuk ke dalam hati kita. Pas ayat ini dia akan merubah dirinya. Lah bapak-bapak, kok hati masih gamang, kok hati kurung iso khusyuk, kok zikir kurung nikmat dan lain sebagainya. Nggih maklum namanya kita, tapi kan kita terus berusaha. Siri dari ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum lidzikrillah, belumkah datang waktunya kepada kamu wahai orang yang beriman untuk khusyuk. Bahasa YPM-nya, sampai kapan kamu begitu? Nunggu kapan khusyuknya gitu. Apakah nunggu burung gagak berwarna putih, atau nunggu ada nopo niku bapak-bapak perahu berjalan di atas aspal? Saniki sakit perahu berjalan di atas aspal. Karnaval niku. Pun ngeten mawon nggih, Dik, nggih. Nggih. Sampun nggih. Bertanyanya agak berat-berat niku kula khawatir ngeten. Tapi gini bapak-bapak, mohon maaf. Jangan kita punya sifat yang nopo bahasa Jawanya geting nyanding. Kalau ada orang yang berbuat seperti itu, ya kulil haq walau kana murron. Kewajiban kita adalah mengingatkan. Mengingatkan itu berarti ingin menyelamatkan. Membiarkan berarti tidak ingin menyelamatkan. Tapi mengingatkan itu, ini yang sulit Bapak. Jangan sampai memiliki rasa benci pada orang yang diingatkan. Sebab nopo? Mbah kita dengan geting nyanding. Niku yang kadang-kadang ini benci, kita akan melakukan hal yang sama. Niku kalau Mbah Jamal niku nyeritakan niku gampil nyeritakan. Kamu pernah tahu ndak kenapa kucing itu kalau mau nikah bengok-bengok, meong, sehingga orang sak rumah tahu kalau itu kucing sedang sir-siran mau zina gitu. Jadi dia kayak mengiklankan dirinya kalau dia sedang pacaran mau main. Itu katanya teng kitab-kitab niku wonten cerita, karena kucing niku geting pada anjing yang waktu zamannya Nabi Nuh niku sudah dilarang, siapapun yang naik ke perahu saya ini kapasitas sudah 0, tidak boleh ada tambahan muatan. Jadi mohon suami istri jangan melakukan hubungan, sebab nanti kalau hamil akan tambah berat, apalagi punya anak. Peraturan Nabi Nuh. Ndilalah bapak-bapak yang namanya anjing niku enggak kuatan. Golek enggon sing sepi-sepi plek. Setiap dia main ketahuan oleh kucing. Kucing niku pinter. Setiap anjing niku main ketinggal kali kucing. Lapor pada Nabi Nuh, Nabi Nuh, anjing main. Marahi kali Nabi Nuh. Kata anjing, main ambek istriku dewe ae dilaporno rek. Main lagi dilaporkan lagi, main lagi dilaporkan lagi. Sebab karena sering adu-adu kepada Nabi Nuh niku, anjing dikutuk sehingga dia setiap mau main sama istrinya nggak perlu dilaporkan karena dia pasti jerit. Oh mungkin niki dalilnya geting nyanding. Bapak-bapak jangan membenci orangnya, tapi membencilah perbuatannya. Dan yang paling terakhir, doakan mudah-mudahan Allah
hidayah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma thabbit imanana, nawwir qulubana, barik lana fima 'allamtana, barik lana fima razaqtana, sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula kali panjenengan niku sampun keluarga besar. Jadi kula nyuwun ngapunten kalau kadang-kadang kula ngingataken nggih. Kula nyuwun ngapunten ya, karena kula menganggap jenengan niki sampun keluarga kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.